Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di dalam Islam, setiap kisah Nabi dan Rasul selalu dipenuhi dengan ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Dengan ujian dan cobaan itu, maka membuktikan bahwa Allah sangat sayang dan cinta kepada hambanya. Adanya cobaan dan ujian dalam kisah Nabi dan Rasul membuktikan juga bahwa Nabi dan Rasul dalam Islam selalu penuh dengan kesabaran dalam menjalani kehidupannya. Jika berbicara tentang kesabaran yang ada pada para nabi sangat banyak, dan salah satu nabi yang memiliki kesabaran yang cukup tinggi adalah Nabi Yakub alaihi salam. Kisah beliau menggambarkan sosok manusia yang tetap tabah walaupun sudah menghadapi berbagai macam cobaan. Salah satunya adalah mendapatkan perlakuan tidak baik dari kakaknya sendiri. Nabi Yakub adalah seorang anak dari ayah yang bernama Nabi Ishak dan ibu yang bernama Rafiqah, serta beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub alaihissalam memiliki saudara kembar yang bernama Is. Oleh sebab itu, orang tua dari Nabi Yakub sangat berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim, supaya bisa mengamalkan perbuatan kebaikan dan dapat menyebarkannya seperti kakeknya. Maka Nabi Ishak mulai memberikan pelajaran agama serta memberikan nasihat-nasihat kepada kedua putra kembarnya. Beliau akan selalu mengusahakan dirinya untuk memberikan pelajaran agama dan nasihat kepada kedua putranya dalam kondisi apapun. Hal-hal yang selalu diajarkan adalah hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi lebih tenang dan damai, sehingga harus menjauhi sifat iri, dengki, maksiat, dan permusuhan. Hal ini beliau lakukan supaya kedua putranya selalu beriman kepada Allah dan menjadi hamba yang selalu bertawakal kepadanya. Namun harapan dari Nabi Ishak untuk memiliki anak-anak yang taat untuk menjalankan perintah Allah ternyata tidak sesuai, karena putranya yang bernama Is memiliki sifat yang tidak mengamalkan kebaikan, seperti iri, dengki, sombong, dan senang sekali pamer. Akan tetapi putra Nabi Ishak yang bernama Nabi Yakub memiliki sifat yang sangat berbeda dengan saudara kembarnya itu. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Yakub sangat mencerminkan kebaikan, seperti tidak sombong, tidak bermaksiat, dan sangat lemah lembut. Perbedaan sifat yang saling bertolak belakang itu membuat mereka saling bertengkar ketika beranjak ke usia remaja. Nabi Yakub ini memiliki sifat mengalah kepada kakaknya. Is selalu merasa paling benar serta tidak mau mengalah kepada adiknya, walaupun sedang dalam keadaan bersalah. Nabi Yakub pun tak pernah melawan kakaknya, dan ia tetap sabar serta selalu mendoakan kakaknya agar kembali ke jalan yang baik dan benar di kemudian hari. Nabi Ishak berpesan kepada kedua putranya, "Wahai anakku, kalian harus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah serta selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai hamba Allah harus selalu melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia serta harus membantu fakir miskin. Hal itu harus dilakukan karena dianjurkan oleh Allah." Nabi Yakub menjawab nasihat itu dengan sopan, tetapi kakaknya Is tidak mengeluarkan ucapan sedikit pun setelah mendengarkan nasihat dari ayahnya. Nabi Ishak yang melihat respon dari putranya, Is hanya bisa tersenyum saja. Melihat sifat dan perilaku kedua putranya, Nabi Ishak dan istrinya mulai berpikir bahwa yang lebih pas untuk mewariskan ajaran agama Allah adalah Nabi Yakub. Hal ini dikarenakan Nabi Yakub mempunyai sifat-sifat yang sudah mencerminkan seseorang yang soleh dan setiap perbuatannya selalu terpuji. Sifat soleh dan perbuatan terpuji ini tak pernah dimiliki oleh Is. Semakin beranjak dewasa, pertengkaran antara Is dan Nabi Yakub semakin sering terjadi. Kakak dari Nabi Yakub selalu mengejek adiknya, dan sudah berkali-kali adiknya tidak membalas ejekan itu dan selalu sabar ketika sedang diejek. Hingga pada suatu waktu Nabi Yakub mulai merasa resah dan bilang kepada Nabi Ishak bahwa kakaknya sudah mengejeknya. Mendengar cerita dari Nabi Yakub, Is mulai diberikan nasihat oleh Nabi Ishak. Setelah melihat kebiasaan buruk Is yang tak kunjung berubah, Nabi Ishak alaihi salam dan istrinya berencana untuk segera menikahkan Is. Dengan menikah, diharapkan sifat dan perilaku Is dapat berubah ke arah yang lebih baik.
Is pun bernikah dengan perempuan yang dipercaya oleh dirinya. Namun sifat dan perilaku Is kepada Nabi Yakub tetap sama dan tidak berubah walaupun sudah hidup berumah tangga. Nabi Yakub yang menerima ejekan, hinaan, dan ancaman dari kakaknya mulai menceritakan hal ini kepada ayahnya. Sang ayah yang mendengar cerita dari Nabi Yakub mulai memohon kepada Allah dan berdoa, "Semoga engkau bisa mewarisi sifat kenabian yang kumiliki, anakku, dan aku berdoa semoga engkau kelak akan menurunkan beberapa nabi dan raja dari garis keturunanmu, anakku." Meskipun sudah diberi nasihat berkali-kali, Is tetap tidak menyukai Nabi Yakub dan selalu mengejek dan menganiaya Nabi Yakub. Melihat peristiwa itu terus berlangsung, Nabi Ishak berkeinginan untuk menitipkan Nabi Yakub kepada saudara istrinya dengan tujuan agar Is tidak bisa mengganggu, mengejek, dan menganiaya adiknya. Nabi Ishak mulai menceritakan idenya ini kepada istrinya bahwa Nabi Yakub akan dititipkan kepada Syekh Laban yang merupakan saudara dari istrinya. Tempat tinggal dari Syekh Laban ada di Paddan Aram, Irak. Nabi Yakub adalah seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Nabi Yakub yang mendengar saran ini pun mengikuti arahan dari Nabi Ishak. Meskipun pindah ke Irak, tetapi orang tua dari Nabi Yakub selalu berpesan, "Semoga di sana kamu bisa belajar ilmu agama pada pamanmu." Selain itu, Nabi Ishak berpesan bahwa harus berhati-hati ketika menyusuri dari jalan menuju Irak. Setelah selesai sholat subuh, Nabi Yakub mulai bergegas menuju Irak untuk tinggal di rumah paman Syekh Laban. Beliau membawa bekal dan pakaian tidak begitu banyak serta diletakkan di dalam kantung. Orang tua dari Nabi Yakub pun mengantarkan anaknya sampai pintu depan rumah. Ketika berpamitan, Nabi Yakub diamanatkan oleh ayahnya agar memberikan surat kepada Syekh Laban. Perjalanan yang dilalui Nabi Yakub ini merupakan gurun pasir dan Sahara yang sangat luas, sehingga beberapa kali Nabi Yakub perlu mengistirahatkan dirinya agar tidak terlalu lelah. Perjalanan menuju ke Irak juga dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari digunakan untuk beristirahat. Ketika beliau beristirahat dan merasa perlu mengisi energi, maka Nabi Yakub mulai membuka perbekalannya dan memakannya. Nabi Yakub yang percaya bahwa bisa sampai ke Paddan Aram, berkat rasa percaya itulah muncul rasa sabar dan tabah bahwa perjalanan melewati gurun pasir dan Sahara yang sangat luas merupakan ujian pertama yang diberikan oleh Allah. Nabi Yakub yang mulai merasakan kalau dirinya sangat lelah mulai mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat dan agar bisa tertidur pulas. Ketika tidur karena sangat lelah, Nabi Yakub bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan rezeki dan kehidupannya penuh dengan kedamaian, mulai dari keluarga hingga anak cucu, dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar yang sejahtera. Setelah bangun dari tidur dan mimpinya, Nabi Yakub bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan itu, beliau terus-terusan berpikir arti dan makna dari mimpinya tadi. Sedang beberapa lama berpikir tentang arti dan makna dari mimpi itu, terdengar suara yang muncul di kedua telinganya. "Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Wahai Yakub, ketahuilah, mulai saat ini Allah sudah mengangkat dirimu sebagai seorang nabi dan rasul. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia dan kerajaan yang sangat besar untuk dirimu dan keturunanmu." Rasa lelah yang ada pada diri Nabi Yakub mulai menghilang setelah bermimpi memiliki kehidupan yang tentram dan damai dan menerima wahyu dari Allah. Tak hanya rasa lelah yang hilang, tetapi Nabi Yakub seperti mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanannya. Tenaga yang seperti penuh kembali membuat Nabi Yakub berjalan dengan cepat agar sampai ke tempat tujuan sesegera mungkin. Setelah melakukan perjalanan yang panjang selama beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub sampai di depan pintu gerbang Paddan, dan beliau sangat senang karena perjalanannya tidak menjadi sia-sia. Selain itu, ketika melihat kesibukan yang dilakukan oleh masyarakat Irak, Nabi Yakub sangat merasa senang. Ketika menuju ke rumah pamannya, Nabi Yakub diantar oleh putri pamannya yang bernama Rohil. Dan setelah sampai di rumah pamannya, surat dari Nabi Ishak segera diberikan kepada pamannya.
Surat itu berisi tentang keinginan Nabi Ishak untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Namun Syekh Laban memberikan syarat jika Nabi Yakub ingin menikahi salah satu putrinya. Syekh Laban menyampaikan syaratnya berupa harus menjadi pengembala kambing selama 7 tahun, dan hal itu menjadi mas kawin untuk pernikahannya nanti. Ketika ditanya putri yang ingin dinikahinya, Nabi Yakub menjawab bahwa ia ingin menikahi Rohil. Namun Syekh Laban menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa terjadi apabila kamu, yaitu Nabi Yakub, tidak menikahi kakaknya, Laya, terlebih dahulu. Pada saat itu, hukum adat melarang jika adik melangkahi kakak perempuannya untuk menikahi lebih dahulu. Setelah mendengar pernyataan dari Syekh Laban, Nabi Yakub pun menyetujui semua persyaratan yang telah diberikan oleh ayah dari Laya dan Rohil. Nabi Yakub berdoa kepada Allah untuk memohon agar keinginan ayah dan ibunya untuk menikah putri Syekh Laban dapat terpenuhi. Ya Allah yang Maha Agung, aku mohon kabulkan keinginan ayah dan ibu hamba. Berikanlah aku kekuatan selama menjalani ujian dan kuatkan iman hamba. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, dan Engkau Maha mengetahui hal-hal gaib. Setelah melewati ujian mengembala kambing selama 7 tahun, Nabi Yakub menikahi putri dari Syekh Laban, yaitu Laya. Pernikahan putranya dengan putri Syekh Laban terdengar oleh Nabi Ishak dan istrinya, dan mereka yang mendengar kabar itu merasa bahagia. Setelah berhasil melewati ujian pertama, yaitu menikahi Laya, Nabi Yakub mulai mempersiapkan dirinya untuk melewati ujian kedua, yaitu mengembala kambing dan menikahi Rohil yang merupakan putri kedua dari Syekh Laban. Ujian kedua pun berhasil dilewati oleh Nabi Yakub. Kedua putri dari Syekh Laban sangat bahagia setelah menikah dengan Nabi Yakub, dan mereka berdua saling bercerita tentang kebaikan sang suami ketika sang suami tidak berada di rumahnya. Mereka berdua yang sudah merasakan kebaikan dari Nabi Yakub ini sangat ingin untuk membalaskan kebaikan sang suami. Namun mereka belum tahu hadiah apa yang cocok untuk membalaskan kebaikannya itu. Setelah berpikir cukup panjang, Rohil pun ingat bahwa mereka memiliki 2 orang pembantu yang memiliki wajah yang cantik. 2 pembantu itu bernama Balhah dan Zulfah. Laya dan Rohil akhirnya sepakat untuk menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantunya itu. Setelah mereka sepakat dengan keputusan itu, kemudian menyampaikannya kepada ayahnya, Syekh Laban. Mendengar keinginan mereka berdua untuk menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantu putrinya membuat beliau terkejut. Setelah mendapatkan persetujuan dari Laya, Rohil, dan Syekh Laban, Nabi Yakub menikah dengan kedua pembantunya. Setelah pernikahan itu berhasil, Laya dan Rohil merasa sangat bahagia karena bisa memberikan hadiah kepada suami tercintanya. Dari keempat istri tercintanya, Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Istri pertama Laya dikaruniai 6 orang anak, yaitu Syam'un, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Zabulan. Istri kedua yaitu Rohil dikaruniai 2 orang anak, yaitu Benyamin dan Nabi Yusuf. Istri ketiga yaitu Zulfah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Kan dan Ashar. Istri keempat dikaruniai 2 orang anak, yaitu Da'on dan Naftali. Beberapa suri tauladan dari kisah Nabi Yakub. Yang pertama adalah beliau bijaksana dan adil. Nabi Yakub memiliki 4 orang istri, memiliki sifat bijaksana dan adil agar keempat istrinya terus mendapatkan kebahagiaan. Melalui kisah Nabi Yakub, kita menjadi belajar untuk menjadi seorang yang bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga orang-orang di sekitar kita akan bahagia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia biasa perlu menanamkan sifat kebijaksanaan ini di dalam diri kita. Yang kedua, beliau memiliki sifat sabar. Nabi Yakub yang memiliki kakak yang bernama Is yang selalu mengejek, mengganggu, dan mengancam dan menganiaya dirinya. Meskipun sering diperlakukan tidak baik oleh kakaknya, Nabi Yakub tetap sabar dan tidak pernah membalas perilaku tidak baik itu. Untuk memiliki sifat sabar seperti Nabi Yakub sangat sulit. Tetapi jika terbiasa melatih diri untuk bersabar, maka sifat sabar bisa tertanam di dalam diri kita. Yang ketiga, ayah teladan. Tak cukup sebagai suami yang bijaksana dan adil saja, tetapi Nabi Yakub juga menjadi ayah teladan bagi ke-12 anaknya. Seorang ayah sudah semestinya memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil suri tauladan dari Nabi Yakub.
Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.